akhirnya ketemu lagi dengan gue Boy Simera dan gue kangen nih pengen bikin sesuatu yang beda buat teman-teman semua. Masih dari tips and tricks gue, tapi tolong di-subscribe dulu, oke? Gue udah datang di Box Fluid di daerah Fluid nih, Box Sport Center daerah Fluid. Gue akan bikin beberapa konten buat teman-teman semua yang bisa kalian pelajarin di rumah. Ada tips and tricksnya, kira-kira ada beberapa teman yang bantuin gue untuk konten gue hari ini karena gue butuh kiper dan juga beberapa pemain untuk bisa nyesain konten-konten gue pada hari ini. Gue bikin berapa hari ini, bikin 2 konten lah, oke? Kayak gimana? Ya, oke. Oh, udah pada datang bro. Guanya telat berapa menit nih? 5 menit lah telat lah. Gara-gara hujan dari kayaknya. Assalamualaikum. Udah pada datang nih. Ini yang support gua konten gua pada hari ini bro. Sehat bro. Ya. Sehat ya. Sehat. Oke, thank you. Oke, sementara mereka lagi pemanasan, gue juga akan ganti baju dan juga kita bikin tips and tricks apa lagi hari ini yang kayak gimana? Oke, lihat gue ganti baju dulu ya. Oke. Nah, kita siap-siap dulu, brother. Siap-siap dulu kita bikin konten hari ini. Oh, ini seru nih, gue semangat nih. Hari ini gue semangat. Kok merah-merah sih? Loh, kan baju si kuning. Coba kolor mana kolor? Kolornya merah. Hijau. Hijau, bro. Kok hijau? Lupa, harus pakai merah juga ya. Biar merah-merah semua hari ini. Aduh, kamu kurang ajar pakai merah. Ini. Anjay. Halo. Salah Ras, dong. di mana, Ras? Waduh. Bukan. Lagi sibuk dia. Oke. Hari ini kita bikin kontennya di Box Sport Center daerah Fluid. Makasih Kak Toto. Ini lapangannya keren banget. Dan juga bisa dipakai buat apa? Basket, badminton, futsal. Kayaknya itu doang deh. Golep bisa nggak? Golep? Coba dong. Nggak bisa, CS. Di sini nggak bisa golep. Nggak bisa. Kalian udah tahu belum ini sepatu futsal apa namanya? Tahu belum lo? Ini juga nggak tahu nih kameramen. Kan lo yang ngambilin mulu. Ortus 8. Iya, orang juga tahu ini Ortus. Terus tipenya tipe apa? Wah, apa tuh? Keren lah pokoknya lah. Nah, ini gue pakai jersey SKN Kebumen. Ini jersey pemain-pemain hebat nih. Pelatih luar kemarin, tapi kabarnya pelatih luarnya nanti mau ada lagi kali ya. Oke, coba kita bikin konten ya. Let's go. Nah, gue udah siap banget pada hari ini untuk bikin tips and tricks. Nah, kali ini gue akan bikin tips and tricks bagaimana cara kalian mengeksekusi penalti. Kebetulan kemarin tuh gue bikin apa ya, kayak penalti cup gitu di bola bareng. Dan gue mempelajari beberapa karakter-karakter pemain tuh yang sebelum ngambil penalti tuh mereka ada yang doa dulu, ada yang apa dulu. Oke, gue akan pelajarin dan gue akan ngasih tau tips and tricksnya gimana cara eksekusi penalti dengan baik. Dan juga hari ini gue dibantu sama temen gue, brother. Sehat ya? Apa kabar lu? Rumah lo di mana? Bekasi bro. Bekasi Fluid. Ya lumayan lah. Thank you ya udah seperti channel YouTube gua. Oke, nama siapa? Hilmi. Oke, Hilmi, thank you. Nah juga nanti Hilmi ini lo kiper beneran ya di Bekasi ya. Berarti udah pernah main di bola bareng Bekasi belum lo? Belum. Oke, langsung main besok. Tanggal berapa ya? Gue kesannya. Nah pokoknya lihat aja di Instagram bola bareng Bekasi. Oke, Hilmi ini akan jadi kiper gua dan jadi kiper yang akan gua eksekusi penalti. Dan juga Hilmi, lo kan jadi pemain futsal ya, jadi kiper. Pernah gak sih lo jadi suatu momen dimana lo jadi kiper dari penalti tersebut? Pernah gak sih? Kebanyakan golnya apa enggak golnya? Tergantung. Lo deketan lagi sini dong. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama si Bro Hilmi nih. Tergantung dia nih sering nih. Lo pernah kena muka nggak jadi kiper? Kenal. Kalau udah kena muka berarti udah sah jadi kiper, brother dia. Pernah kena muka, kena dada, kena bawah juga pernah. Iya. Utuh tapi masih utuh ya? Masih utuh. Ntar kalau yang mau cek tinggal dicek. Oke, gua akan kasih tips-tipsnya gimana cara eksekusi penalti di kiperin sama Hilmi. Lo
nggak usah bayangan ya, langsung kalau mau tepis aja. Soalnya ini beneran kita, mau setting yang penaltinya. Tapi kalau kena muka, gue mohon maaf nih segini. Ya, nggak apa-apa ya, aman ya. Muka lo udah kayaknya udah sering kena muka nih. Agak penyok-penyok gitu soalnya. Tapi balik lagi. Oke, kita bikin tips and triknya. Nah, itu tips pertama mungkin gue kasih tahu buat teman-teman sekalian, karena kalian tuh harus benar-benar tenang di depan gawang. Tenang, bukan tenang nyetem gitar ya. Tenang. Harus tenang di depan gawang pokoknya. Benar-benar harus tenang, dan juga kalian harus bisa baca semua situasi. Tenang tuh dalam arti kata tarik napas, buang gitu. Pokoknya bener-bener harus tenang. Penalti itu lo nggak butuh gocek-gocek bro. Sekelas sorry ya, pemain timnas saja ada yang nggak mau untuk ngambil penalti. Jadi kalian kalau ditunjuk untuk jadi ngambil penalti, ya tenang pokoknya, eksekusi tenang. Oke, tips yang kedua adalah, nah tips yang kedua mungkin kalian bisa baca doa dalam hati ya. Jangan bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan, baca dalam hati aja doanya, oke? Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau misalnya kalian bacanya kenceng-kenceng, nah ya itu nanti penonton bisa begitu dah. Pokoknya dalam hati aja baca Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, doa itu adalah ibaratnya tuh kekuatan yang tersembunyi biar kalian tuh bisa tenang di dalam hatinya pada saat eksekusi penalti, oke? Doa yang kedua. Yang ketiga tipsnya adalah, nah, tips selanjutnya adalah lihat kelemahan kiper. Nah, untuk teman-teman yang udah jenjangnya mungkin udah mau lebih dari amatir, kalau misalnya kelemahan kipernya itu kalian bisa tonton di YouTube, dan juga mungkin dia ada di YouTube-nya. Siapa tahu loh kalian nanti tiba-tiba lawannya itu dari Barcelona Futsal atau Inter Movistar. Nah, itu banyak YouTube di situ, atau ketemunya dengan pemain-pemain timnas. Misalnya kalian pertandingannya besoknya itu, wah lawannya anak timnas nih, kipernya anak timnas. Nah, kalian bisa baca deh tuh, atau kalian bisa lihat-lihat di YouTube-nya, misalnya YouTube-nya si Iksan atau YouTube-nya siapa Al-Bagir. Nanti kalian bisa lihat tuh cara dia ngambil menang di bawah Mister Gawang tuh seperti apa. Cari kelemahan dia, oke? Misalnya dia badannya besar nih, berarti kalau kelemahan badan besar tuh ditaruh bawah nih. Karena pada saat penalti itu pemain yang kiper yang badan besar itu memang susah banget untuk ditebak sih. Tapi kalau dikasih bawah tuh kayaknya lebih bisa berpeluang lah untuk itu. Yang selanjutnya ini adalah baca kelemahan dari pemain tersebut, oke? Nonton di YouTube-nya, atau kalian harus sering-sering nonton YouTube, oke? Kita langsung eksekusi. Buat teman-teman yang ada saran lagi apa aja sih yang harus diambil dari penalti, komen di bawah, dan juga kalian bisa share di komen kalian tentang penalti ini, oke? Kita eksekusi nih penaltinya kayak apa, oke? Nah, sebelum gue eksekusi tadi ada yang lupa nih. Biasanya nih pada saat lo ngambil eksekusi penalti, ini kiper suka ganggu dalam arti kata, lo udah naro nih bolanya, tiba-tiba dia maju nih untuk ngambil bolanya lagi, ngelempar ke lo, coba. Tiba-tiba dia maju. Nah, ini suka ngeganggu konsentrasi memang nih, suka ngeganggu konsentrasi. Nah, tipsnya adalah kalian jangan pasang muka grogi. Muka grogi itu gimana sih? Itu jangan dipasang muka grogi bro. Jangan, slow aja, santai, slow aja. Taruh. Oke, pokoknya jangan pasang muka grogi. Sebelum eksekusi itu, lihat kipernya seperti apa. Kalau bisa, abis dipegang sama kiper, pegang lagi. Kalau bisa, pegang lagi. Setidaknya dikit aja, pegang. Nah, oke, siap, kita eksekusi kayak apa? Ini dia. Waduh. Dibaca penalti gua, dibaca. Oke. Itu sengaja gua kasih pelan. Sekarang gua kasih kencang coba. Oke, sekali lagi. Yuk. Itu benerannya tuh. Oke, itu benerannya. Oke, kita panggil kita. Brother, sini. Hah. Bro, ini kan lo kurus ya, tinggi ya? Iya. Kalau kurus tinggi itu biasanya mempersempit gawang.
kalau misalnya badannya kiper tuh gede, memperluas, kebalik, kurus tinggi itu memperluas gawang, badan gede itu mempersempit gawang. Kalau lo tuh sebagai kiper, pada saat badan lo kayak gini, sebenarnya apa yang mau lo lakuin sih sebagai kiper nih? Apakah gue baca karakternya bang, gue baca nih, ada tips gak lo? Sebagai kiper nih, sebagai kiper, berarti gue sebagai pemain, sekarang sebagai kiper. Kalau ini sih kita berusaha pertama sikap tenang dulu bang. Tenang, sama lo kayak tadi nyetem gitar. Tenang tuh tipsnya itu. Kemudian kedua kita harus bisa membaca bagaimana dia menendang ke arah mananya. Oh tadi ya kayak yang lo tadi gue yang pertama ya. Iya. Gue mau flashing tuh kiri. Iya. Ternyata lo baca. Iya, Bang. Lo baca kiri. Terus ada lagi nggak tipsnya buat teman-teman deh yang jadi kiper? Kemudian ya jangan nebak sih bang. Jangan nebak ya? Iya. Oh iya itu. Ini jangan nebak nih penting juga nih kalau jangan nebak. Biasanya tuh pada saat lo jadi kiper deh. Ini jangan nebak nih. Ini jangan nebak. Ntar lo tebak nih. Nah. Nih, biasanya tuh kalau nebak tuh seperti ini. Sebelum dia nendang, sebelum gue nendang, dia tuh udah gerak duluan, bener gak? Jadi sebelum gue nendang, dia tuh udah gerak duluan, gitu. Tapi pada saat pas lagi nendang, ternyata gue rem. Kira-kira dia udah bergerak apa belum? Coba. Oke, ini nebak nih ya, nebak. Jadi di dalamnya, pada saat mau deket bola tuh bisa lo rem, tapi dia nebak duluan, dia tuh nebak kanan kiri sini bro. Ini salah satu bahaya pada saat nebak sih ya. Iya. Kita nebak, apalagi lo badan lo tuh kecil gitu loh. Kalau nebak tuh ya udah dia tahu gitu. Tanpa ngeliat harus kipernya aja segede gini, lo lihat aja posisi dari kaki kipernya tuh. Wah dia ke kanan, gue taruh ke kiri gitu. Ada tips lagi gak buat teman-teman? Udah sih bang. Itu dulu ya buat yang kipernya. Oke, gue kasih beberapa tips. Tadi udah kurang lebih tadi ada 1, 2, 3 kalian bisa baca atau kalian bisa dengerin itu tips dari gua dan juga kalian bisa komen di bawah ada tips lagi nggak buat menurut kalian untuk eksekusi penalti ini, oke? Dan juga jangan lupa subscribe, like, share, komen bro. Kemarin gue nonton analitik gue sampai marah-marah, lu nggak subscribe lo ya? Subscribe bro. Ayo dong, bantu dong. Subscribe dong, bro. Follower subscriber 15 juta itu berawal dari 50.000, bener gak? Betul. Ya, Betul, pasti betul. berawal dari 50.000, Iya, dari 15 juta. Betul. Oke, tolonglah di subscribe lah, biar gue nanti bisa ngasih tips and tricks yang banyak. Oke? Siap. Bener? Benar. Ya udah, oke. Bro, thank you sekali lagi bro ya. Hati-hati di jalan lo ya, dia dari Bekasi jauh-jauh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Pokoknya nyalain lonceng juga di YouTube kalian juga. Oke, sampai ketemu dengan gue Semera di konten-konten selanjutnya. Oke, thank you bro sekali lagi. Bye bye.